anggota Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati Kepala Badan dan Wakil Kepala Badan Penyelenggaraan Haji. Yang saya hormati Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Yang saya hormati rekan-rekan dari pejabat eselon 1 dan 2 Kementerian Agama. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat taufiknya lah maka pada hari ini, alhamdulillah kita bisa melakukan pertemuan untuk membicarakan pendahuluan, ya, pembicaraan pendahuluan tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1440 Hijriah atau 2025 Masehi, dan pembentukan panja biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 Hijriah dan 2025 Masehi dalam keadaan alhamdulillah sehat walafiat. Tentu kami juga mengapresiasi yang sangat luar biasa kepada Bapak Ibu semua para anggota Komisi 8. Kami tahu bahwa dalam suasana masih melakukan pembinaan di daerahnya masing-masing, reses, tapi masih bisa menyempatkan diri dengan tentunya dengan segala konsekuensinya hadir bersama kami di sini dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan atau tantangan-tantangan yang kita hadapi bersama. Tentu kami mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, sesuai dengan agenda rapat kerja pada hari ini, izinkanlah kami menyampaikan penjelasan mengenai pembicaraan pendahuluan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun dimaksud. Nah, terkait dengan pembicaraan pendahuluan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi dan pembentukan panja biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun tersebut, kami sampaikan bahwa usulan anggaran BPIH tahun tersebut itu telah dibahas dan disetujui bersama antara Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Badan Penyelenggaraan Haji dengan penjelasan sebagai berikut. Pertama, kuota haji. Pemerintah Saudi Arabia telah menetapkan kuota haji tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi untuk jemaah haji Indonesia sebanyak 221.000 orang. Sesuai informasi dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, kuota petugas haji Indonesia sampai saat ini berjumlah 2.210 orang. Jadi ini ada pengurangan tahun yang sebelumnya. Jumlah tersebut itu belum mencapai tahap ideal. Mengingat jemaah haji yang harus dilayani sebesar 221.000 orang, karena itu kami akan terus berupaya agar mendapatkan tambahan kuota petugas sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya itu 4.000 aslinya sebetulnya 4.200 ya. Tapi ada tambahan pada waktu 500 menjadi 4.700 orang untuk tahun 2024. Maka 4.600 orang untuk di tahun tersebut. Nah, cuman saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian, pertemuan kami dengan Menteri Haji pada waktu itu, kami agak kesulitan dan sangat bermohon kepada Menteri Saudi Arabia, Menteri Haji ya, supaya tambahan kuota itu minimum seperti tahun lalu. Pertimbangan kami karena jamaah haji kami terlalu lama menunggu 48 tahun. Jadi rata-rata jamaah haji kami pada waktu itu sudah tua ya, dan memerlukan pendampingan, dan yang paling efektif dan paling tepat mendampingi mereka adalah tentu pendampingan dari Indonesia. Karena bahasanya sama, mungkin juga riwayat penyakitnya pun juga tahu karena anggota keluarganya. Dan sebetulnya juga membantu Saudi Arabia sendiri. Karena makin banyak tenaga kerja kami kesana, makin banyak pendampingan kami, itu otomatis akan mengurangi beban petugas Saudi Arabia sendiri, ngangguk-ngangguk rajanya, menterinya pada waktu itu. Tetapi negosiasi ini baru bisa kita lakukan kalau sudah dilunasi semua biaya yang diperlukan. Nah, sampai hari ini kami belum mengusulkan usulan tambahan berapa
kuota petugas haji yang kita akan mohon. Akan tetapi insya Allah nanti setelah selesai semua pembicaraan keuangan, maka tetap kita akan lakukan negosiasi. Kemudian penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi. Transformasi layanan jemaah haji di Arab Saudi kini menghadirkan perubahan sistem ya. Seperti kita tahu bersama bahwa penyelenggaraan ibadah haji tidak lagi dikelola oleh muassasah. Muassasah itu semacam BUMN-nya Saudi Arabia pada waktu itu, melainkan oleh syarikah atau perusahaan swasta sebetulnya yang ditunjuk oleh Kementerian Haji Arab Saudi berdasarkan kriteria-kriterianya. Jadi sejak beberapa tahun terakhir, setiap negara termasuk Indonesia itu dapat memilih syarikah yang akan menyiapkan layanan bagi jamaah haji. Nah kemudian pelayanan jamaah haji di Arab Saudi. Nah kita lihat dari akomodasi jamaah haji. Jadi standar hotel di Mekah harus memperhatikan aspek kelayakan, kesehatan, keamanan, kenyamanan, serta kemudahan akses ke Masjid Haram dengan jarak maksimum 4,5 meter. 4 kilometer. 4,5 kilometer ini dari pusat dari Ka'bah lah itu, dari Masjid Haram, dan menyediakan 1 kali rute bus salawat. Di Madinah standar hotel terus ya harus kita memastikan juga kemudahan akses ke Masjid Nabawi dengan jarak paling jauh 1000 meter. Dengan masa tinggal jamaah di Madinah itu sekitar 9 hari. Durasi masa tinggal ini mengikuti jadwal check-in dan check-out hotel sesuai dengan sistem internasional, yaitu check-in mulai pukul 14 waktu Saudi Arabia ini, dan check-outnya itu 12. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan kerajaan Saudi Arabia, keberangkatan jamaah haji dari Madinah menuju Mekah itu tidak diperbolehkan pada malam hari karena banyak efeknya ya. Dengan batas waktu keberangkatan maksimum pukul 17. Mengenai konsumsi di Madinah sebanyak 27 kali makan, sedangkan di Mekah itu 84 kali makan selama 28 hari. Di Bandara Jeddah juga diberikan karena pengalaman-pengalaman yang lalu mereka juga seringkali terlambat penerbangan dan seterusnya, maka diberikan juga 1 kali makan saat kedatangan dan juga kepulangan. Dan pada saat di Armina itu juga diberikan sebanyak 16 kali makan. Transportasi. Layanan transportasi melayani jemaah haji untuk transportasi antar kota perhajian, masyair, dan salawat. Nah, kemudian pelayanan embarkasi hajinya, jadi dalam rangka meningkatkan pelayanan embarkasi, kami akan melanjutkan penerapan layanan one-stop service yang cukup efektif penerapan pada tahun lalu ya. Jadi apa yang bagus pada tahun lalu kita akan pertahankan. Layanan ini mencakup pemeriksaan kesehatan, distribusi gelang identitas jemaah, kemudian living cost-nya, paspor, boarding pass, dan visa pada saat kedatangan jemaah haji di gedung aula penerimaan. Dengan demikian jemaah haji itu memiliki kesempatan untuk beristirahat lebih lama dan menyiapkan kondisi fisik sebelum melaksanakan ibadah di Saudi Arabia. Selama berada di asrama haji, jemaah akan mendapatkan makanan sebanyak 3 kali, serta 2 kali snack sebelum keberangkatan, dan 1 kali snack pada saat kepulangan. Jadi kita sudah ukur, itu insya Allah sudah sangat standar. Untuk tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi ini, jumlah embarkasi haji yang tersedia adalah 14 embarkasi, yaitu Banda Aceh, Kuala Namu, kemudian Padang, Batam, Palembang, Jakarta, Pondok Gede, kemudian juga Jakarta, Bekasi, Surabaya, Banjarmasin, Balikpapan, Ujung Pandang, Lombok, dan Kertajati. Embarkasi Kertajati ini akan mengangkut jemaah haji dari Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Sumedang, Subang, Bandung, dan Bandung Barat. Pembinaan jemaah haji di dalam negeri dan di luar negeri. Nah, pembinaan jemaah haji di dalam negeri ini, pembinaan jemaah haji untuk dalam negeri dilaksanakan dalam bentuk manasik haji di tingkat KUA seperti yang
selama ini kita lakukan. Ya, ada beberapa kali, 8 kali untuk wilayah luar Jawa dan 6 kali untuk wilayah Jawa. Manasik di tingkat Kementerian Agama itu dilakukan sebanyak 2 kali juga. Nah, untuk pembinaan jamaah haji di luar negeri, ya di Saudi Arabia, tersedianya para pelaksana bimbingan ibadah dan konsultasi ibadah di setiap sektor, baik di Mekah ataupun di Madinah. Nah, apalagi kalau permohonan kami nanti diterima, ya, maka tentu tidak akan berkurang dari apa-apa yang pernah kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Lalu, Bapak Ibu sekalian, untuk anggaran operasional haji tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi, kami telah menyampaikan usulan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun tersebut, yaitu kepada Komisi 8 melalui surat kami nomor sekian, ya, tanggal 27 Desember tahun 2024 mengenai usulan BPIH reguler dan khusus tahun tersebut. Berikut ini ringkasannya. Jadi haji reguler, usulan anggaran BPIH tahun tersebut itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Jadi komponen biaya penerbangan haji disusun per embarkasi dengan memperhatikan jarak dari masing-masing embarkasi ke Arab Saudi. Kemudian pemerintah mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas di dalam menentukan komponen BPIH sehingga penyelenggaraan ibadah haji dapat terlaksana dengan baik dengan biaya yang wajar. Kemudian asumsi dasarnya dalam menyusun rancangan besaran BPIH ini menggunakan asumsi sebagai berikut. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada beberapa waktu terakhir ini cukup fluktuatif, apalagi 2 minggu terakhir ini, ya. Oleh karena itu, pada usulan BPIH tahun 1446 Hijriah 2025 ini, kami masih mengusulkan menggunakan asumsi nilai dolar atau nilai tukar kurs dolar Amerika Serikat terhadap rupiah adalah sebesar 16 ribu rupiah. Jadi ini kita mengambil yang standarnya. Jadi per US mengacu kepada asumsi dasar ekonomi makro tahun 2025. Sedangkan asumsi kurs SAR-nya terhadap rupiah sebesar 4.266,67 per SAR. Nah, dengan demikian jumlah kuota sebanyak 221.000 orang terdiri atas, nah, reguler murni itu 201.063. Ya, kemudian juga PHD-nya itu 1.572, pembimbing KBIHU-nya 655. Jadi haji khususnya itu 17.650 dan demikian totalnya itu 221.000 orang. Kami mengusulkan besaran living cost. Nah, biaya hidup ini baru kami usulkan untuk tahun 1446 atau 2025 Masehi ini tetap sama dengan tahun lalu, yaitu sebesar SAR-nya 750. Pembayaran akan dilakukan dalam bentuk SAR dengan pertimbangan untuk melindungi jemaah haji dari fluktuasi besar dalam nilai tukar yang ditetapkan oleh perusahaan penukaran uang money changers. Anggaran BPIH tahun 1446 Hijriah dan 2025 Masehi ini dikelompokkan ke dalam 2 komponen, yaitu komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah haji disebut dengan biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH, dan komponen yang dibebankan kepada dana nilai manfaat, ya, nanti oleh BPKH. Nah, komponen BPIH. Nah, untuk memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji, pemerintah telah menyusun formulasi pembebanan BPIH tahun 1446 Hijriah dan 2025 Masehi ini yang telah melalui proses kajian. Kebijakan formulasi komponen BPIH tersebut diambil untuk menyeimbangkan antara besaran beban jemaah dengan keberlangsungan nilai manfaat BPIH di masa-masa akan datang. Pembebanan BPIH harus tetap menjaga prinsip istita'ah dan likuiditas keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji pada tahun-tahun yang akan datang. Nah, untuk tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah haji
93 juta 389.694 rupiah 90 sen. Jadi dengan komposisi BP sebesar 65.372.779,49 atau 70%, dan nilai manfaat optimal atau nilai manfaatnya itu sebesar 28 juta 16.905,50 atau 30%. Nah, jadi 70 banding 30%. Komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah haji dengan menggunakan asumsi dasar di atas, pemerintah mengusulkan biaya rata-rata besaran BP tahun tersebut sebesar 65.772.779,49 rupiah. Komponennya di bawah kita bisa lihat biaya penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi pulang pergi 34.396.390,68 rupiah. Nah, kemudian akomodasi Mekah 15.juta 232.011,90. Akomodasi Madinah dalam rupiah 4.454.403,48 rupiah. Living cost-nya 3.200.000 2 rupiah,50. Paket layanan masyair, ya ini baru sebagian, itu 8.099.970,94 rupiah. Totalnya 65.372.779,49 rupiah. Komponen yang dibebankan kepada dana nilai manfaat, ya ini kita lihat pemerintah mengusulkan agar biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun akan datang yang bersumber dari dana nilai manfaat atau dana optimalisasi untuk jemaah haji reguler sebesar 28.905,50 rupiah, ya. Dengan komponen sebagai berikut bisa kita lihat di dalam tabel. Biaya penerbangan, kita lihat pelayanan akomodasi, ya. Kemudian biaya konsumsi, pelayanan transportasi, pelayanan di Arafah, Musdalifah dan Mina, pelindungan, kemudian pelayanan di embarkasi atau debarkasi, pelayanan keimigrasian, premi asuransi termasuk dan perlindungan lainnya, dokumen perjalanan, biaya hidup, pembinaan jamaah haji di tanah air dan di Arab Saudi, lalu pelayanan umum di dalam negeri dan di dalam negeri, ya. Nah, dengan demikian totalnya untuk 14 pengolahan BPIH tadi itu, nah komponen untuk 14 pengelolaan BPIH 223.065,83 rupiah. Jadi 28.016.905,50 rupiah. Nah, komposisi pembebanan BPIH tahun tersebut adalah sebagai berikut. Nah, BP sebagaimana diuraikan tadi, ya sekian. Kemudian haji khusus. Pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1456 Hijriah 2025 Masehi yang bersumber dari dana nilai manfaat, dana setoran awal dan setoran lunas jemaah haji khusus sebesar 9.490.138.000 rupiah. Dengan perincian komponennya itu perlindungan, dokumen perjalanan, pembinaan jemaah haji di tanah air, pelayanan umum dan pengelolaan BPIH dengan totalnya tadi, ya. Nah, terus ini yang saya kira penting untuk kami sampaikan pada kesempatan ini, permohonan penggunaan uang muka pembayaran pelayanan. Sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi, waktu pemilihan lokasi di Madinah dilaksanakan mulai tanggal 17 Desember tahun 2024. Proses pemilihan tenda atau zona di Mina diawali dengan booking zone
Booking Suwana ini yang diinginkan ya diikuti dengan penyetoran deposito, penyetoran deposit yang akan dibekukan di IBAN atau IHAJ KUH. Untuk dapat memilih lokasi di Mina, Arab Saudi menetapkan sistem first pay first serve. Jadi kalau makin cepat kita membayar, makin daya tawar daya membeli kita itu juga makin besar. Agar pemilihan tenda zona bagi jamaah haji Indonesia dapat berjalan sesuai dengan rencana, diperlukan alokasi anggaran yang memadai, mengingat pembahasan BPIH tahun 1446 Hijriah tahun 2025 Masehi belum dimulai dan komponen serta harga satuan belum dibahas dan disepakati bersama oleh pemerintah dan DPR, maka kami mengusulkan menggunakan harga rata-rata tenda tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi sebesar SAR-nya itu 783.025 783,25 per jamaah, atau totalnya itu 159.250.390 untuk 2003 203.320 kuota jemaah haji Indonesia tahun tersebut. Jadi kuotanya di sini SAR-nya adalah 159.250.390. Itu kami tidak menyebutkan angka rupiahnya karena nanti kan yang menentukan kursnya itu persisnya adalah BPIH dan tentu persepakatan dan kenyataan. Karena itu standar kita adalah sekian ini. Nah, kalau kita perkirakan sekarang ini ya kurang lebih hampir 800 miliar ya Bapak. Nah, kami memohon persetujuan dari Komisi 8 DPR agar alokasi anggaran ini dapat disediakan oleh BPKH melalui skema uang muka permintaan dana BPIH 1446 Hijriah 2025 Masehi. Uang muka tersebut itu nantinya akan menjadi pengurang dalam permintaan dana BPIH dari Kementerian Agama ke BPKH setelah terbitnya Kepres BPIH tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Nah, Bapak pimpinan yang saya hormati, demikian pengantar yang kami sampaikan tentang pembicaraan hal ini ya. Untuk itu kami mohon pengertian dan juga insyaallah harapan-harapan kami kiranya dapat dimengerti ya, karena kami agak sedikit gelisah sekarang ini Bapak sekalian, karena saingan-saingan kita untuk memperoleh tempat yang ideal itu begitu banyak ya. Kami dapat informasi juga Bangladesh itu juga jumlahnya tidak sedikit ya, dan tempat-tempat yang diincar itu juga yang sudah kita bicarakan dengan Menteri Haji kemarin. Nah, kita tidak bisa berbuat banyak kalau misalnya ada yang mendahului kita membayar lunas tempat itu. Alhamdulillah kami masih bisa bernegosiasi untuk memberikan kesempatan kepada kami dengan alasan banyak ya. Mudah-mudahan insya Allah konsisten Pak Menteri Haji Saudi Arabia telah memberikan jaminan pada waktu itu, insya Allah Indonesia kami akan tempatkan di tempat yang seperti yang diharapkan, dalam arti tidak lagi di Mina Jadid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kemampuan Menteri Agama kita yang sekarang, kiai, akademisi,